Untuk narasumber ketiga, kita akan membahas tentang deteksi dan tata laksana penyakit jantung bawaan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini akan dibawakan oleh Dr. Rizky Adriansah, MKet, SPA Konsultan. Dr. Rizky ini punya pengalaman organisasi. Beliau sebagai Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi, pengurus pusat IDAI di tahun 2021 sampai 2024. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Organisasi PP Perkani tahun 2019 sampai 2022. Anggota Komite Gizi dan KIA PBID 2022 sampai 2025. Beliau juga Wakil Ketua IDAI Cabang Sumatera Utara di 2021 sampai 2024. Pendidikan profesi beliau lulus dokter dari FKUSU tahun 2002, kemudian ambil SP1 IKA FKUSU juga lulus tahun 2011. Kemudian dilanjutkan SP2 IKA juga dengan peminatan kardiologi FKUI, lulus tahun 2014. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai staf pengajar Divisi Kardiologi Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak. Mohon dinaikkan slide-nya. Panitia boleh? Oke, baik. Silakan Dr. Rizky Adriansah untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Dr. Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Jadi saya hanya melanjutkan saja estafet apa yang disampaikan oleh Dr. Indah tadi, tapi ada beberapa tambahan, nanti mungkin juga ada beberapa pengulangan yang mungkin perlu penegasan yang akan saya paparkan juga. Dr. Farida, suara saya terdengar jelas ya? Dan terdengar. Slide-nya sudah saya terlihat ya, jelas ya? Ya, sudah, tapi belum slideshow, Dok. Nah, ini sudah, belum? Sudah. Oke, terima kasih Dr. Farida. Jadi pagi ini saya akan memaparkan suatu judul tentang deteksi dini dan tata laksana penyakit jantung bawaan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang ini saya presentasikan dalam rangka hari ulang tahun IDI yang ke-72, yang saat ini juga acaranya sedang dirayakan di Bandung kalau tidak salah, tanggal 23 sampai tanggal 25 Oktober 2022. Dan mungkin nanti karena topiknya ini cukup luas, saya mungkin lebih menekankan dalam konteks deteksi dininya, karena tata laksana tadi sudah juga dipaparkan oleh Dr. Indah, itu memang banyak kasusnya itu dilakukan di rumah sakit rujukan ya. Tapi kalau di rumah sakit sekunder yang ataupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu mungkin banyak dalam hal tata laksana awalnya. Ini tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Indah, bahwa 25% dari penyakit jantung bawaan itu mengalami penyakit jantung bawaan itu merupakan suatu penyakit jantung bawaan kritis. Problem yang masih kita hadapi saat ini, bahwa pelayanan dalam penyakit jantung bawaan ini masih mengalami suatu banyak keterlambatan. Saya menyebutnya dengan tetralogi terlambat ya, karena memang secara umum inilah yang terjadi, dan Dr. Indah juga sudah melakukan penelitian di Jogja. Adanya keterlambatan 60% ya, Dr. Indah, 60% sampai 80% itu kasus terlambat ya, didiagnosis dan dirujuk ke pusat rujukan. Terlambat disadari ya bisa oleh tenaga kesehatan, oleh orang tua, bisa oleh masyarakat sendiri ya, bahwa itu merupakan suatu penyakit jantung bawaan kritis tapi terlambat. Tadi Dr. Indah memaparkan begitu pentingnya screening PJB kritis. Mungkin untuk menghindari suatu kepanikan, ya kita gunakan istilah pulse oximetry screening ya, dalam konteks yang agar jangan menimbulkan suatu kepanikan kalau dalam hal upaya kita untuk melakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan kritis. Mengapa ini sangat penting sekali? Jadi kita lihat data epidemiologi, bukan hanya data nasional,
tapi data di seluruh dunia. Ya. Data di seluruh dunia, kalau kita lihat epidemiologinya, insidensnya itu penyakit jantung bawaan ini ternyata yang paling tinggi dari sekian banyak penyakit bawaan yang lainnya. Ada hipotiroid segala macam itu ya, tidak ada lubang anus kah, atau labioskisis kah, banyak sekali. Saya bukan bermaksud mengabaikan beberapa kelainan yang bawaan yang lain, tapi data ini menunjukkan bahwa penyakit jantung bawaan itu merupakan yang paling sering dari sekian banyak penyakit bawaan. Nah, namun masalahnya dalam hal penegakan diagnosisnya, ini yang menjadi masalah buat kita semua. Gejalanya bervariasi. Ya, tadi Dokter Indah menyarankan agar dilakukan screening karena sebagian besar juga mengalami suatu asimptomatik, ya, gejala yang tidak nyata terlihat. Bayinya tampak sehat-sehat saja, ternyata mengalami suatu penyakit jantung bawaan kritis. Ini yang kalau dia asimptomatik, maka upaya kita tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Indah, yaitu dengan melakukan screening. Tapi pada kasus-kasus yang mengalami simptomatik, ya, gejala, maka harus ada upaya kita untuk melakukan deteksi dini juga. Karena keterlambatan dalam diagnosis akan mengakibatkan keterlambatan dalam tata laksana. Gejalanya tadi nanti akan saya paparkan apa saja yang kita bisa curigai suatu penyakit jantung bawaan. Jenis-jenis penyakit jantung bawaan banyak. 25% tadi Dokter Indah memaparkan adalah suatu penyakit jantung bawaan. Tapi 75%-nya merupakan penyakit jantung bawaan yang tidak kritis, yang juga memerlukan penanganan sesuai dengan penyakitnya akan dilakukan tata laksana berdasarkan usianya dan timingnya. Nah, itu biasanya rata-rata kita laksanakan usianya di 1 atau 2 tahun. Tapi kalau penegakan diagnosisnya terlambat juga bisa menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Misalnya yang awalnya bisa dioperasi menjadi tidak bisa dioperasi, ya, karena terlambat. Atau dia sudah mengalami suatu hipertensi paru yang berat dan segala macam masalah yang bisa muncul di kemudian hari. Atau misalnya pada tetralogy of Fallot itu kalau terlambat ditangani akan menimbulkan suatu komplikasi di otak, ya, berupa abses cerebri. Itu banyak kasus yang kita alami, macam-macam. Jadi harapannya memang kita harus tetap melakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan ini, baik kritis maupun tidak kritis, ya. Yang kritis kita lakukan melalui screening, screening pulse oximetry, ya. Walaupun tidak bergejala kita lakukan screening, tapi yang bergejala sebaiknya dilakukan deteksi dini dengan melakukan step-step ataupun tahapan-tahapan pemeriksaan yang bisa kita lakukan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan pusat rujukan nantinya. Ini data dunia, ya, data dunia yang menggambarkan bagaimana beban masalah dari penyakit jantung bawaan ini yang sudah dipresentasi di majalah Lancet, ya. Dan ini diteliti sejak tahun 1990 sampai dengan 2017. Nah, kita lihat bagaimana data ini bicara. Lihat data kita bandingkan dengan data di dunia. Ya. Kalau kita melihat data ini, menunjukkan bahwa angka mortalitas atau angka penyakit jantung bawaan di Indonesia ini, kita bandingkan saja dengan di negara tetangga seperti di Australia ataupun di Malaysia, itu angka kematian bayi oleh karena penyakit jantung bawaan masih di atas, ya. Artinya kita juara, ya. Seharusnya tidak boleh juara gitu, ya. Kalau memang pelayanan kita cukup baik, mungkin tidak juara, angka kita, warna kita bisa di warna hijau lah seperti di Malaysia. Mungkin masih jauh lah kalau kita bandingkan seperti di Australia atau di negara-negara maju lain yang sudah warna biru. Artinya angka kematiannya sudah di bawah 34 per 100.000 kelahiran. Kalau kita lihat data ini, kita masih di atas dari 68 per 100.000 kelahiran. Artinya ini masih banyak meninggal oleh karena penyakit jantung bawaan. Walaupun kalau kita lihat dari proporsi kematian secara keseluruhan, bahwa angka kematian oleh karena PJB ini masih lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan angka kematian
bayi oleh karena yang lain ya. Tapi kalau kita lihat juga data oleh Kemenkes, kelainan bawaan itu menjadi juara 2. Nah, ada datanya bahwa nomor 1 itu prematur, penyebab bayi baru lahir meninggal, nomor 2-nya adalah kelainan bawaan. Jadi masih menjadi penyumbang terbesar dalam angka kematian pada bayi. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi sebenarnya, banyak kasus yang sebenarnya suatu kasus PJB tapi tidak tampak. Maka saya menyebutnya sebagai seperti fenomena gunung es. Ya. Jadi banyak kasus yang harusnya itu bisa kita tegakkan diagnosisnya, tapi itu tidak bisa tegak diagnosisnya oleh berbagai macam multifaktorial. Kalau kita lihat data dunia tadi yang menyatakan 1 dari 100 bayi lahir adalah penyakit jantung bawaan, data itu kita hitung berdasarkan angka kelahiran kita di negara kita, maka harus dengan PJB. Dari ini karena disebutkan 25% yang merupakan penyakit jantung bawaan kritis, maka 12.500 harusnya ada PJB kritis. Tapi ini tidak terlihat karena kalau kita lihat di rumah sakit rujukan, walaupun sekarang juga banyak yang antri ya oleh karena penanganan tidak bisa dilaksanakan oleh karena keterbatasan berbagai hal, termasuk dengan masalah sumber daya manusia kita. Jadi kasusnya itu banyak yang tidak terdiagnosis, ya. Banyak masalahnya. Misalnya mulai dari bayinya meninggal, ya, karena bayinya memang saat di dalam kandungan sudah sebenarnya ada PJB kritis tapi tidak terdiagnosis setelah lahir, atau bayinya meninggal hanya dugaan saja karena bayinya waktu lahir ini suatu asfiksia atau suatu oleh karena masalah paru, belum sempat dilakukan pemeriksaan yang macam-macam sehingga kita hanya bisa menduga-duga saja bahwa bayinya mengalami suatu penyakit jantung bawaan kritis. Atau terlambat atau dia belum sempat dirujuk. Mungkin kita sudah menduga itu penyakit jantung bawaan kritis, tapi belum sempat dirujuk ke rumah sakit rujukan oleh karena tinggal di Pulau Natuna misalnya, jauh dari pusat rujukan di Batam atau apalagi ke Jakarta. Atau dia tinggal di Papua di pedalaman ya, atau tinggal di daerah-daerah yang memang kita tidak tahu. Harusnya data kita harus sama dengan data dunia. Jadi kalau data dunia menyatakan 1 dari 100 bayi adalah penyakit jantung bawaan dan 25%-nya adalah penyakit jantung bawaan kritis, harusnya data kita nggak boleh dong beda dengan data dunia. Dan masa data dunia bisa ada. Kenapa? Mungkin ini dalam hal banyak faktor yang mengakibatkan data kita tidak seperti ada apa adanya seperti data di dunia. Yang kita tangani adalah penyakit jantung bawaan yang ada di rumah sakit rujukan. Dan ini pun karena terlambat didiagnosis, karena terlambat dirujuk, sampai juga ke pusat rujukan, tapi sudah terlambat. Meninggal di usia 1 tahun pertama atau bahkan 1 bulan pertama. Bayinya terlambat dirujuk sehingga mengakibatkan terlambat ditangani. Hanya sebagian kecil lah sebenarnya penyakit jantung bawaan ini bisa bertahan hingga dewasa. Nah, yang bisa bertahan hingga dewasa ini ada yang memang sudah ditangani, ada yang belum ditangani. Nah, yang belum ditangani ini biasanya kualitas hidupnya buruk, menjadi beban nasional, beban buat masyarakat karena tidak bisa melakukan aktivitas ya sesuai dengan usianya ya. Ada kualitas hidup yang buruk dan segala macamnya. Itu yang tampak kelihatan. Tapi yang tidak tampak ini sebenarnya lebih banyak. Masalah yang kita hadapi juga masalah sumber daya manusia, baik dengan jumlah maupun sebaran pemerataannya. Ya. Kalau kita lihat pertambahan jumlah atau dokter ahli jantung anak di Indonesia, kita bandingkan mungkin tidak sebanding karena Amerika Serikat adalah negara maju. Tapi jumlah penduduk kita juga mungkin ya tidak, walaupun tidak lebih, tapi termasuk yang 5 besar dunia ya penduduk Indonesia ini dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Bagaimana pertambahan jumlah dokter ahli anaknya? Jadi di Amerika itu jumlah ahli dokter ahli jantung anak itu 2.500 lebih. Itu tahun 2015. Tahun 2020 saya buka searching ternyata sudah bertambah 400 orang. Kita tahun 2015 saya baru selesai sekolah jadi dokter ahli jantung anak.
jumlah kita itu hanya 58 orang, itu ada yang dia spesialis konsultan kardiologi, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ya. Konsultan jantung anak yang bisa VGP, bisa SPA konsultan. Tahun 2020 datanya hanya 78, hanya tambah 20 orang atau 4 orang per tahun. Jadi jumlah dokter ahli kita pertambahannya masih lambat. Di samping itu terkait juga dengan pemerataan ya. Sebagian besar numpuk tuh, kalau kita lihat 25 orang lebih itu sekarang berpraktek di Jakarta. Makanya mohon maaf ya para sejawat sekalian, saya juga sering diminta ada beberapa sejawat mau sekolah jadi dokter ahli jantung anak, tapi dia berdomisili di Jakarta. Saya mohon maaf, saya nggak rekomendasikan lagi untuk Jakarta karena di Jakarta sudah sangat banyak ahli jantung anaknya, walaupun penduduknya banyak, tapi fasilitas di sana cukup banyak sehingga tidak sulitlah buat masyarakat di Jakarta untuk berjumpa atau bertemu dengan dokter jantung anak. Tapi kita lihat data di provinsi yang lain ternyata banyak yang tidak ada ahli jantung anaknya. Kalau ada yang di provinsi-provinsi ini, teman sejawat sekalian, saya rekomendasi deh, mau dia tugas di Maluku Utara, mau tugas di Kalimantan, atau mau tugas di Papua, kita rekomendasikan untuk menjadi dokter ahli jantung anak, sekolah ya 2 tahun, nggak lama kok. Mudah-mudahan nanti balik ke daerah bisa membantu masyarakat untuk bagaimana menegakkan diagnosis dan mentata laksana penyakit jantung bawaan yang menjadi beban nasional ini. Nah, alhamdulillah memang kita terbantu dengan banyaknya dokter anak ya. Ini data di BPPSM yang menyatakan dokter anak jumlahnya walaupun juga di Jawa ya itu wajar karena di Jawa penduduknya padat sehingga banyak yang berpraktek di Jawa, tapi masih lebih lumayan lah pemerataannya. Mudah-mudahan ini juga terbantu dari para dokter umum yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat primer, FKTP. Kalau misalnya bisa membantu melakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan, lalu merujuknya ke pusat rujukan, saya rasa ini menjadi hal yang bisa mengurangi beban kita semua juga. Itulah tugas kami di UKK Kardiologi saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan screening penyakit jantung bawaan kritis ini agar bisa dilaksanakan di pusat FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat primer. Ini muncul suatu berita tahun 2019 ini akibat saya juga. Saya pernah diwawancara oleh wartawan. Saya nggak tahu waktu itu dia wartawan Kompas atau wartawan mana. Waktu itu saya hanya canda saja ya. Nah, dia tanya ke saya berapa jumlah di Indonesia. Ya saya jawab 50 sampai 60 orang. Lalu sambil canda saya bilang masih lebih banyak lah ya, biasa saya orang Medan suka canda kami ya. Masih lebih banyak lagi badak Sumatera, jumlahnya 300-an saya bilang. Lalu karena bercanda mungkin itu menjadi suatu berita yang seksi untuk diberitakan, sehingga muncullah berita dengan judul seperti ini. Dokter jantung anak di Indonesia lebih langka dari badak Sumatera. Jadi operasi ini akhirnya saya diprotes oleh teman-teman saya, beberapa teman-teman saya, mengapa membandingkannya dengan badak begitu ya. Tapi memang begitulah wartawan, kalau kita salah bicara ya begini ya menjadi beritanya. Nah, saya minta itu beritanya dihapus, tapi sama wartawannya nggak dihapus, cuma dihapus nama saya doang, nggak masalah. Intinya apa di sini ya? Masih diperlukan dokter ahli jantung anak yang lebih baik di Indonesia agar penegakan diagnosis, tata laksana menjadi lebih baik. Bagaimana sebenarnya ruang lingkup pelayanan kesehatan di bidang jantung? Jadi kalau kita lihat sistem pelayanan kesehatan kita, ada yang namanya FKTP, ada namanya rumah sakit rujukan, fasilitas kesehatan tingkat rujukan lanjut, sekunder, tersier, maka beberapa hal yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat primer ini adalah yang warna hitam ini terutamanya. Yang warna hitam ini saya rasa bisa ya screening seperti yang dijelaskan oleh Dr. Indah tadi, melakukan anamnesis, foto toraks mungkin ada puskesmas yang memiliki, ada yang tidak memiliki. EKG saya rasa ya semua. Saya tanya dengan ada salah satu pejabat di Kemenkes itu banyak kok EKG di puskesmas. Saya nggak tahu bagaimana realisasinya, tapi yang jelas ada. Kita sedang meminta kepada kesehatan agar menyediakan alat pulse oximetry yang neonatus itu yang seperti yang dijelaskan Dr. Indah agar
sebarluaskan ke seluruh Indonesia agar dimiliki oleh seluruh puskesmas. Saya nggak tahu bagaimana realisasinya. Saya sudah mendorong itu, mungkin teman-teman saja menagihnya ke Kementerian Kesehatan kapan itu kira-kira bisa direalisasikan, karena ini sudah masuk program nasional ya. Kalau ekokardiografi itu mungkin ada alatnya, ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki. Tapi bagi dokter anak yang ingin belajar ekokardiografi dan alatnya tersedia di rumah sakitnya, boleh belajar ekokardiografi dasar. Kita ada suatu pelatihan, nanti saya jelaskan, namanya PNET ya, Pediatric Neonatal Echocardiography Training. Jadi paling tidak membantu menegakkan diagnosis. Nah, yang merah ini hanya bisa dikerjakan di tersier ya, kalau pasiennya sudah sampai ke pusat rujukan. Tapi yang hitam inilah yang saya berharap dari sejawat-sejawat sekalian yang bekerja di FKTP untuk bisa melakukan ini dengan baik dan benar. Seperti ini skema deteksi dan tata laksana penyakit jantung bawaan. Ini kalau kita lakukan dia deteksi dini, mulai dari pulse oximetry, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Indah, melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, X-ray dada, EKG, itu bisa di FKTP ya. Kalau pun tidak bisa, paling tidak bisa dikerjakan di rumah sakit yang terdekat, yang dia mungkin memiliki tenaga atau suatu tenaga SPJP, boleh juga, tidak ada masalah. Nantinya kasus ini ketika memang sudah dicurigai suatu penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung bawaan kritis, itu dirujuk ke rumah sakit terdekat tersebut. Namun saya pahami juga karena beberapa kasus teman-teman di daerah itu mengeluh tidak bisa dirujuk ke, misalnya dari Sidempuan mau dirujuk ke rumah sakit Adam Malik, nggak bisa. Saya tanya kenapa nggak bisa, karena katanya ruangannya penuh, kamar penuh, tidak ada nicunya sedang full. Maka apa upaya kita? Kita menginisiasi untuk bagaimana nanti ke depannya mengembangkan suatu telekonsultasi atau telemedicine antar dokter. Jadi tidak ada masalah dirawat saja dulu oleh dokter anak di daerah atau oleh dokter umum, bahkan kalau misalnya memang dokter anaknya mungkin di tempat tersebut juga jauh, melakukan suatu telekonsultasi, dirawat saja dulu, memberikan tata laksana awal apa yang bisa diberikan di situ, sembari menunggu untuk bisa nantinya dirujuk. Kalau sistem ini bisa berjalan dengan baik, paling tidak pasien itu tidak terlambatlah untuk dideteksi dan tidak terlambat nantinya untuk ditata laksana dengan baik. Tata laksana mungkin beberapa hal bisa dilakukan. Kalau terjadi kegawat daruratan, tetap saja ya harus diberikan. Cuma hati-hati kalau kita memberikan tadi oksigen yang terlalu tinggi pada kasus PJB kritis, bahkan itu bisa berbahaya ya. Jadi hati-hati. Kalau memang bukan suatu PJB kritis, bisa ya diberikan oksigenasi, memberikan tata laksana gagal jantung seperti obat-obatan seperti furosemid ataupun vasodilator seperti captopril dan macam-macam, beta blocker dan segala macamnya, itu bisa diberikan ya sebagai tata laksana awal sebelum nantinya di pusat rujukan yang memiliki fasilitas yang lebih baik. Nah, tata laksana khusus ini memang tadi dipaparkan Dr. Indah ya, seperti balon atrial septostomi, PDA stenting ya, apakah dia bedah ataupun non bedah, ini memang bisa dikerjakan di rumah sakit tersier yang biasanya ada di provinsi masing-masing, tapi belum semua karena kaitan dengan sumber daya manusia juga. Bukan Kardiologi IDAI saat ini sedang mengembangkan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan para dokter, bahkan juga dokter anak, untuk melakukan deteksi ini PJB dan PJB kritis. Salah satunya adalah seperti disebutkan Dr. Indah, yaitu pelatihan untuk screening PJB kritis. Ini pelatihan untuk tenaga kesehatan. Kita sudah buat modulnya untuk dokter, juga untuk yang bidan. Nanti kalau ada sejawat-sejawat sekalian yang ingin di daerahnya, ini bisa berkoordinasi dengan UKK Kardiologi, ya. Koordinatornya Dr. Rebi dan Dr. Indah, juga Dr. Diaris, bagaimana nantinya ini bisa terlaksana di daerah-daerah. Kemudian nanti kalau sudah pelatihan pun, misalnya kalau nanti sudah lebih baik, ini masih program jangka panjangnya, bisa melakukan pembelajaran dengan bagaimana membuat suatu model pelaporan hasil dari screening PJB kritis
Untuk para dokter anak, kami saat ini sedang melatih ekokardiografi. Ekokardiografi dasar, yang itu kita harap bisa dikerjakan di rumah sakitnya, tapi memang karena kaitannya dengan regulasi, kompetensi, tidaklah dalam konteks untuk menegakkan diagnosis, tapi hasil dari ekokardiografi itu, gambar ekokardiografi itu nantinya bisa dilakukan telekonferensi atau telemedicine kepada dokter ahli jantung anak yang terdekat. Kemudian kalau sejawat punya waktu luang itu bisa mengikuti pediatri kardiologi update yang nantinya akan kami selenggarakan di Bali ya, untuk dokter spesialis dan dokter umum, mungkin mulainya tanggal 10-11 Februari 2023 ya. Ini sebagai ketua panitianya kebetulan hadir ini Dokter Feni ya. Nah, apa harapannya dari kita lakukan screening, diagnosis dan tata laksana bagi kelangsungan hidup anak-anak PJB kritis? Kita lihat ini data dunia juga. Jadi tahun 40-an atau tahun 40-an itu yang namanya penyakit jantung bawaan, mulai dari yang simple atau sedang atau kompleks itu sebagian besar ya, kalau yang kompleks itu 60%, yang hidup itu hanya 20% yang ya. 20%, 80%-nya berarti meninggal gitu ya. Tapi oleh karena screening, diagnosis dan tata laksana PJB-nya sudah sangat baik sekarang itu, lebih dari 80 bahkan mencapai 90%. Itu PJB kritis itu bisa hidup dan kelangsungan hidupnya bisa lebih baik ya di tahun 90 sampai 2009 itu seperti itu. Apalagi yang PJB yang bukan kritis yang seperti SD, VSD, PDA tadi itu bahkan mencapai 95% harapan hidupnya dan kualitas hidupnya sangat baik. Ini data dunia juga di negara-negara maju. Nah, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini, kita di mana? Apakah masih seperti di negara maju di era 80-an atau di era 60-an? Kita nggak tahu, karena datanya kita tidak lengkap. Tapi yang jelas, Kemenkes sudah menyampaikan bahwa angka kematian oleh karena kelainan bawaan itu di Indonesia sangat tinggi. Nomor 2, saya rasa, ya ini mungkin pendapat saya, mungkin kita masih di level negara maju waktu tahun-tahun 60-an. Ya, 60 sampai 79. Jadi masih banyak yang meninggal. Atau bahkan mungkin seperti di tahun-tahun 40-an ya, hanya 20% lah yang bisa hidup pada PJB kritis, yang PJB non kritis hanya 80% ya. Nah, kita harapkan nanti ke depan kita bisa mencapai angka di atas 80% ini ya. Jadi banyak anak-anak PJB akhirnya bisa hidup, kelangsungan hidupnya baik, tumbuh kembangnya optimal, dan ya mungkin bisa kita kategorikan sembuh total lah gitu ya, sembuh total, tidak ada masalah lagi. Apa yang kita lakukan di anamnesis dan pemeriksaan fisik ketika kita menemukan suatu gejala kecurigaan kita suatu penyakit jantung bawaan? Jadi kita harus kenali ada beberapa keluhan yang memang mungkin suatu penyakit jantung bawaan atau penyakit bawaan kritis ya. Misalnya bayi lahir dengan distress napas atau sianosis, bayinya lahir dengan prematur, atau gagal jantung, ya tanda gagal jantung pada bayi berolah ada bayinya kalau minum susu itu terputus-putus, ya dia mudah capek karena aktivitasnya minum susu, sehingga dia minum susu dia masih haus, tapi dia capek, lelah, sehingga dia berhenti sebentar, nanti dia nangis lagi, dia minta minum susu lagi, ya seperti itu. Sering disertai dengan murmur, seringkali munculnya belakangan, ya pada kasus-kasus tertentu saja murmur bisa terdengar, tapi kalau tidak terdengar tidak menyingkirkan suatu penyakit jantung bawaan. Nah, atau sekarang ini yang banyak anak-anak bayi lahir dengan wajah dismorfik, terutama Down syndrome. Ini kasusnya saya lihat semakin banyak ya. Kenapa penyebabnya mungkin perlu dilakukan suatu penelitian. Pada bayi anak juga seperti itu, gejalanya mirip-mirip juga. Ada distress napas, sianosis, atau jantung, dia mudah lelah, murmur. Seringkali pneumonia berulang ya, diobati mungkin sembuh, nanti 2 bulan muncul lagi pneumonia atau sulit diobati pneumonianya. Ya, itu salah satu petanda kecurigaan kita anak mengalami suatu penyakit jantung bawaan. Nah, kalau sudah terjadi gagal tumbuh atau muncul suatu jari tabu, ini kita maka kategorikan sebagai dia terlambat. Harusnya tidaklah sampai terjadi gagal tumbuh baru kita tegakkan diagnosis. Tapi kalau dia
sudah terdiagnosis lalu di kemudian hari terjadi tumbuh, ya itu hal yang memang bisa terjadi. Cuma kita harapkan jangan kita menegakkan diagnosisnya sudah terjadi gagal jantung, baru kita tegakkan diagnosisnya. Distres nafas, jadi juga harus pahami berapa kecepatan normal laju nafas pada bayi anak. Jadi beda dengan kita dewasa mungkin antara 20 sampai 24 kali per menit, tapi kalau pada anak atau pada legina itu memang 4. Tapi cepatnya juga tidak boleh terlalu cepat. Jadi harus di bawah 60 kali per menit. Pada anak usia di atas 1 tahun harus di bawah 40 kali per menit, baru kita kategorikan normal. Tapi kalau lebih dari 40 kali per menit, atau bayi usia 1 bulan, kurang dari 1 bulan, laju napas yang lebih dari 60 kali per menit, maka kita sebut napasnya cepat atau takut. Ya. Seringkali disertai dengan gejala distres napas yang lain, napas suping hidung, gerakan dinding dada yang tidak normal, ataupun bayinya sebenarnya memerlukan terapi oksigen. Memang penyebab tersering adalah masalah pernapasan, misalnya masalah paru-paru, ya. Tapi mohon jangan dilupakan kemungkinan mengalami suatu penyakit jantung bawaan. Jangan sampai terabaikan bahwa anak sebenarnya ini gagal jantung oleh karena penyakit jantung bawaan. Boleh kita curigai di awal-awal adalah suatu masalah paru-paru, apakah itu pneumonia, infeksi paru-paru, tapi mohon tetap lakukan deteksi apakah bayi mengalami suatu penyakit jantung bawaan atau tidak, karena gejalanya overlap. Ya. Sianosis, nah seringkali sianosis pada penyakit jantung bawaan itu distres napasnya awal-awal tidak berat, ya. Dia memberat setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, ataupun memang tidak ada distres napas, jadi hanya biru. Nah, birunya ini, sianosisnya ini seringkali dia persisten, berbeda dengan kalau biru penyakit yang lain yang dia itu birunya menghilang setelah diberikan terapi oksigen atau diberikan tata laksana jalan nafas. Kalau terjadi sianosis juga kita harus bedakan apakah ini sianosis perifer atau sianosis sentral. Nah, pada penyakit jantung bawaan tuh sianosisnya biasanya sentral, yaitu di mukosa mulut dan lidah. Ya. Kalau hanya di ujung-ujung jari saja itu kita sebut sianosis perifer, bisa oleh karena hipotermi atau kemi, bayinya kedinginan, ya itu bisa. Jadi kita curigai penyakit jantung bawaan kalau dia itu sianosisnya sianosis sentral, ya. Sianosis sentral. Tapi jangan disingkirkan kemungkinan ada gangguan jalan. Mudah lelah akibat gagal jantung. Nah, pada bayi tadi saya sudah sebutkan oleh gejalanya itu adalah suatu minum susu yang terputus-putus, ya. Karena aktivitasnya adalah minum susu. Pada anak bisa oleh tidak bisa tidur terlentang atau anak mudah lelah kalau beraktivitas seperti biasa. Penyebab lain juga bisa oleh karena gagal ginjal dan lain-lain. Tapi kita harus curigai suatu penyakit jantung bawaan kalau ini data mudah lelah ini dikaitkan dengan gejala-gejala klinis yang lain. Pada suatu gagal jantung. Nah, bagaimana dengan murmur? Murmur ini seringkali dia munculnya juga belakangan, ya. Ada beberapa kasus yang munculnya di awal-awal, tapi yang penyakit jantung bawaan yang tersering seperti VSD itu munculnya biasanya setelah minggu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu oleh karena nanti saya jelaskan. Tapi yang paling penting buat para dokter apa? Harus bisa membedakan murmurnya ini apakah suatu murmur fisiologis atau patologis, ya. Murmur patologis itu kalau derajat 3 ke atas. Kalau murmurnya derajat 1 atau 2 biasanya murmurnya adalah murmur yang normal, ya. Bisa saja suatu patologis pada derajat 2, untuk membuktikannya kita harus melakukan ekokardiografi. Saya tidak ingin berpanjang lebar untuk terkait dengan ini. Kalau memang sejawat sekalian ingin mendengar kuliah lengkapnya, itu ada di YouTube kita, di link Sehatkan Jantung Anak Indonesia ini. Kuliah lengkapnya oleh Prof. Najib, ya, guru kita. Bisa ditonton langsung aja dari menit ke-26 dan seterusnya, oleh karena di menit-menit awal biasanya itu adalah pembukaan, ya. Ini ada suatu ilustrasi kasus, ya. Bayi laki-laki lahir spontan dengan Apgar skornya 9-10 bulan, artinya tidak ada masalah saat lahir, ya. Bayi dinyatakan sehat oleh dokter A saat masih dirawat di ruang bayi. Kemudian dibawa ke dokter yang lain, kita sebut saja dokter B, untuk tujuan awalnya hanya imunisasi.
Tapi oleh dokter B dilakukan pemeriksaan auskultasi, terdengar ada suara murmur derajat 3,6. Lalu dokter B menyatakan bayi tersebut mengalami penyakit jantung bawaan. Orang tua panik, biasa ya, namanya orang tua ketika itu biasanya stres. Lalu kepanikannya itu dia rencanakan dengan melakukan tuntutan ke dokter A karena yang mengetahui anaknya ternyata mengalami suatu kelainan bawaan. Jadi kalau kasus seperti ini pilihannya apa? Ya silakan dijawab boleh atau ya dijawab di dalam hati saja ya. Memang biasanya saya buat kuis, tapi ini ya dijawab berdasarkan pendapat masing-masing aja. Oke, sebelum menjawab itu dulu fisiologisnya seperti apa ya. Jadi pada waktu bayi baru lahir seperti yang dijelaskan Dokter Indah, biasanya tekanan di parunya tidak langsung turun segera ya. Nah, biasanya turun setelah bayinya menangis, tapi turun juga tidak turun seperti normal ya, masih ada peningkatan dari tekanan arteri paru. Nah, beberapa minggu kemudian 2-6 baru turun. Jadi kalau ada bayi itu mengalami suatu ventricular septal defect, murmur awalnya tidak terdengar oleh karena tekanan di ventrikel kanan dan tekanan di ventrikel kiri tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi oleh karena tekanan parunya sudah turun sehingga tekanan ventrikel kanan juga ikut turun, terjadi aliran turbulen karena tekanan ventrikel kiri sudah jauh lebih tinggi daripada tekanan di ventrikel kanan. Terjadi aliran turbulen. Nah, aliran turbulen itulah yang kita dengar dengan sebagai murmur ya. Sehingga murmurnya terdengar di usia 2-6 minggu atau usia 1 bulan, rata-rata usia 1 bulan. Nah, ini yang sering terjadi. Bayinya yang awalnya tidak terdengar murmur, tapi di usia 1 bulan jadi terdengar murmur. Jadi simpulan itu apa? Ya, pertama saya sebutkan Dokter A bisa tidak salah karena memang pada saat bayi baru lahir seringkali murmurnya tidak terdengar ya. VSD merupakan PJB tersering, seringkali tidak terdengar. Nah, oleh karena itu kami sarankan kepada sejawat sekalian kalau ketemu kasus bayi baru lahir, walaupun bayinya tampak sehat-sehat saja, jangan langsung dibilang bayinya sehat apa ya, bayinya tidak ada masalah. Ya bilang aja, mohon nanti ini bayinya sehat, mohon nanti dibawa di usia 1 bulan untuk dilakukan pemeriksaan karena ada beberapa kasus yang gejalanya tidak bisa kita ketahui dari awal ya. Sehingga nanti ibunya tidak kaget kalau misalnya ada dokter yang lain menyatakan bayi tersebut mengalami penyakit jantung bawaan. Begitu juga dengan dokter B, misalnya kita seolah-olah kita sebagai dokter B, kita selain menyampaikan apa adanya temuan klinis kita, sebaiknya menyampaikan penjelasan bahwa memang wajar jika dokter sebelumnya tidak mendengar suara jantung yang normal karena tadi yang saya jelaskan, tapi perlu dirujuk untuk memastikan perlu dirujuk ke dokter ahli jantung anak untuk dilakukan ekokardiografi ya. Memang gejala klinis ini pun munculnya bervariasi. Ada yang muncul di awal-awal saat lahir ya, seperti TGA mungkin. Tetralogiofalo itu seringkali munculnya birunya muncul di beberapa bulan kemudian. Ada yang seperti atau beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian karena agresivitas dari penyempitan jalur keluar ventrikel kanan tersebut ya. Sehingga awalnya kok jadi biru ya. Nah, kalau tricuspid atresia, pulmonary atresia seperti yang dijelaskan Indah tadi, itu memang gejala birunya seringkali muncul di awal-awal ya. Walaupun dia nanti bermacam, ada yang seminggu atau 2 minggu seperti itu. Nah, seringkali yang kalau yang berat itu bayinya shock seperti kasus PJB kritis seperti itu, bayinya seringkali awal-awal sudah mengalami suatu shock. Pada penyakit jantung bawaan yang tidak kritis, seringkali gejala gagal jantung itu muncul di beberapa bulan kemudian ya, PSD, PDA, dan lain-lain ini. Nah, oleh karena itu pentingnya melakukan pemeriksaan klinis setiap bulannya selain bayi tersebut dilakukan imunisasi. Nah, ini memang seperti yang disebutkan tadi, walaupun mungkin ada gejala klinis beda-beda ya, bervariasi. Jadi ada yang biru, ada yang tidak biru. Misalnya contoh sederhana seperti ini. VSD, kalau kita lihat TOF juga punya VSD, tapi oleh karena piraunya berbeda, kalau ada VSD piraunya kiri ke kanan dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan, sehingga yang muncul adalah gejala gagal jantung oleh karena berlebihnya
aliran darah ke paru-paru. Sedangkan pada tetralogi Fallot, gejala yang muncul adalah gejala biru. Kenapa? Karena penyempitan di jalur ventrikel kanan itu, darah yang dari ventrikel kanan mengalir ke aorta melalui VSD. Jadi sama-sama VSD, tapi gejalanya bisa berbeda. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, TOF itu gejalanya juga bervariasi, yang awalnya bisa saja tidak sianotik, tapi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, atau yang paling sering memang rata-rata 8-12 minggu, itu baru muncul gejala sianotiknya oleh karena 4 faktor ini ya. Bisa oleh karena perubahan ya fetal HB setelah lahir, kemudian adanya obstruksi dari jalur keluar ventrikel kanan tadi yang awalnya tidak terlalu berat, lama-lama semakin berat, ya. Kemudian juga ductus arteriosus yang menutup, ya, atau oleh karena kebutuhan oksigen yang meningkat. Jadi banyak macamnya yang menyebabkan yang awalnya TOF itu awalnya tidak sianotik menjadi sianotik. Pemeriksaan oximetri tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Indah terkait dengan screening PJB kritis. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan kemungkinan mengalami PJB kritis ya. Jadi kalau sudah satunya 95%, di atas 95%, bahkan 100% ya sudah lebih tenang. Jelaskan seperti yang disampaikan Dr. Indah tadi, ya ini bukan suatu PJB kritis, tapi tidak menyingkirkan seluruh PJB ya, hanya menyingkirkan kemungkinan PJB kritis. Kalau bayinya bergejala, tetap juga lakukan pulse oximetry sebagai alat bantu menegakkan diagnosis ya. Mungkin saja bayinya itu mengalami suatu PJB kritis ya, atau PJB oleh karena gagal jantung juga seringkali saturasinya juga sedikit menurun. Fototoraks, fototoraks ini perannya cukup besar. Biasanya kalau udah jantungnya sudah langsung itu curiganya suatu penyakit jantung bawaan atau ada masalah jantung atau gagal jantung. Biasanya seperti itu. Dokter umum maupun dokter anak seringkali langsung merujuk. Mohon jangan dilupakan beberapa bentuk jantung yang sedikit berbeda ya, bentuknya seperti sepatu kah atau seperti telur macam-macam yang memang memungkinkan kita untuk melakukan penelusuran kemungkinan suatu penyakit jantung bawaannya dengan melakukan ekokardiografi. Nah, kalau dia ada gangguan irama bagaimana? Ya, sebaiknya dilakukan EKG. Kita harus tahu juga berapa denyut jantung normal pada bayi, anak dan remaja. Ya. Nah, kalau dia terlalu cepat, mungkin hanya suatu sinus takikardia, SVT, VT, dan segala macamnya. Kalau terlambat mungkin terlalu lambat, mungkin suatu sinus bradikardia atau AP block. Yang mungkin saja penyakit jantung bawaan. Oleh karena sebaiknya untuk bacaan lebih lanjut, saya sarankan kepada para sejawat sekalian untuk mencari atau membeli buku ini dan cepat membaca EKG pada anak yang ditulis oleh guru saya itu Prof. Mulyadi MJR. Bukunya banyak dijual ya. Nah, EKG ini kita harapkan bisa menilai apakah bayi mengalami ataupun anak mengalami gagal jantung atau tidak. Kalau misalnya sulit pemeriksaan oleh karena anaknya gelisah, bisa dilakukan pemberian obat seperti klorangirat. Ini ada beberapa jenis kelainan EKG yang mungkin kita suatu penyakit jantung bawaan. Misalnya ini seperti ini ya, ada gelombang RBBBW, anaknya tidak ada gejala yang lain selain ada gambaran EKG seperti ini. Boleh ini dicurigai suatu ASD skun, maka sebaiknya dilakukan ekokardiografi ya. Spesifitasnya cukup tinggi, sensitivitas tinggi, lumayan ya 73%. Nah, gambar ini yang di gelombang R dan dalam yang kita sebut dengan Kurzweil phenomenon ini bisa kita curigai suatu VSD besar. Jadi sebaiknya kalau ketemu EKG seperti ini kita bisa lakukan ekokardiografi ya. Jari tabu ini kalau muncul biasanya terlambat, munculnya belakangan, bisa pada PJB sianotik atau pada non sianotik tapi sudah sindrom Eisenmenger, artinya sudah hipertensi paru yang berat. Kalau yang seperti itu biasanya penanganan menjadi lebih sulit ya. Pemeriksaan melakukan diamond gap test ini kan biasa ya kalau kita lagi foto-foto tangan kita tunjukkan seperti ini ya. Love apa yang namanya? Istilahnya ya, kalau foto rame-rame seringkali nih, wah seperti itu ya. Nah, ini pemeriksaannya cukup sederhana untuk melihat apakah bayi ataupun anak tersebut mengalami suatu jari tabuh.
Sindrom Down ya. Jadi banyak sekali sebenarnya, bukan hanya sindrom Down, ada banyak sekali penyakit-penyakit yang lain ya, kelainan-kelainan genetik yang lain yang mungkin saja anak tersebut ataupun bayi tersebut mengalami suatu penyakit jantung bawaan. Oleh karena itu, setiap ada masalah dengan kecurigaan suatu kelainan genetik, kita harus lakukan pemeriksaan ekokardiografi, terutama pada sindrom Down, karena disebutkan sindrom Down ini 50%-nya ada kelainan jantungnya ya. Dan ini kejadiannya cukup tinggi. 1 dari 200 bayi baru lahir itu data di Amerika, kan bayi tersebut mengalami sindrom Down ya. Ekokardiografi ini alat untuk mengetahui jenis PJB-nya. Tapi jangan digunakan pada semua bayi. Jadi tidak semua bayi sehat itu dilakukan screening. Jadi pada konteks untuk bayi tidaklah ekokardiografi ditempatkan sebagai alat screening PJB, menggantikan pulse oximeter, oleh karena ini kan biayanya mahal dan segala macam masalah. Jadi ekokardiografi ini hanya kita fungsikan atau kita perankan sebagai alat diagnosis. Jadi kalau ada kita lakukan ekokardiografi, tapi tidak sebaliknya semua bayi dilakukan ekokardiografi. Nah, di negara maju sistem rujukannya sudah seperti ini. Jadi ada satu pusat jantung yang cukup baik, mungkin suatu children hospital di negara maju itu sudah sangat baik. Jadi kalaupun dia di, kita sebutlah ya, ada puskesmas di daerah Selipi, tidaklah merujuknya dulu ke mana yang rumah sakit di apa, bisa saja langsung dirujuk ke ya rumah sakit terdekat, tapi langsung ke Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Ya kan, seperti saya sering tuh kalau di Rumah Sakit Adam Malik, rumahnya padahal hanya di belakang Rumah Sakit Adam Malik ya. Karena pusat rujukannya harus ke Rumah Sakit dulu yang jauh sekali dari Rumah Sakit Adam Malik, bayi yang harusnya bisa langsung ke Rumah Sakit Adam Malik tapi dirujuk dulu ke Rumah Sakit Pirngadi. Nah, itu satu kesalahpahaman dalam sistem rujukan. Ya, kalau di negara-negara maju sudah seperti itu. Jadi berdasarkan regional-regionalnya saja, jadi tidak langsung dirujuk ya. Ini yang kita tawarkan kepada pemerintah agar sistem rujukan ini lebih kepada terdekat juga, jarak juga ya, untuk membantu masyarakat agar tidak sulit dalam hal proses rujukannya. Jadi kalau dia di FKTP bisa ke rumah sakit terdekat ya, tidak misalnya tidak langsung ke rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, tapi dari rumah sakit C boleh saja langsung merujuknya ke rumah sakit kalau lokasinya itu dekat dengan rumah sakit pusatnya gitu. Nah, ini yang dari semuanya, baik organisasi profesi, pemerintah pusat, BPJS, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, puskesmas, bagaimana kita bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang jantung anak ini. Ya, mulai dari FKTP sampai dengan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang di pusat itu tidak juga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik kalau sistem yang di level bawahnya juga tidak begitu baik ya. Misalnya kasus yang didiagnosis terlambat dibawa ke sana gitu. Jadi kita harapkan ke depan setelah pelayanan kesehatan kita sudah lebih baik, maka outcome-nya deteksi dini PJB semakin baik, tata laksana PJB juga semakin baik, sehingga ke depan itu mortalitas penyakit jantung bawaan menurun. Dan anak PJB mengalami tumbuh kembang yang optimal. Inilah misi kita ke depannya. Nah, Kemenkes sudah mengeluarkan suatu panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas kesehatan pertama. Nanti bisa dibaca juga, itu juga ada dipaparkan bagaimana melakukan deteksi ya. Kemudian kita dari UKK Kardiologi bersama organisasi profesi yang lain juga sudah menyusun suatu pedoman nasional pelayanan kedokteran, diagnosis dan tata laksana gagal jantung pada anak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar Kemenkes ya, terkait dengan PNPK ini. Nah, ini yang kita harapkan, kita juga jangan berperan serta menyebarkan berita-berita hoax ya. Jadi di internet banyak sekali yang menyatakan bahwa penyakit jantung bawaan bisa diobati dengan herbal. Tadi dokter sudah menyebutkan hati-hati juga dalam bermedsos. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tidak jelas basis bukti ilmiahnya jangan kita juga ikutan menyebarluaskan. Bagaimana ke depannya? Jadi mungkin yang selama ini kami hadapi kalau ada curiga suatu PJB, seringkali para dokter ataupun dokter anak itu hanya menyebut sangkaan PJB, sudah
kirim aja, rujuk aja langsung ke dokter jantung anak. Tapi kita harapkan ke depannya para dokter maupun dokter anak itu selain sudah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, bisa membuat suatu diferensial diagnosis yang baik sehingga nanti rujukannya hasilnya menjadi lebih baik ya. Kedepannya kita coba kembangkan suatu teknik dokter ya, jadi dokter-dokter bisa mengirimkan foto toraksnya, EKG-nya, lalu dikirim ke aplikasi ya. Seperti kita sudah punya namanya aplikasi Primaku untuk para dokter anak, sehingga nanti dalam hal merujuknya paling tidak dokter anaknya itu ataupun dokter umum bisa memberikan tata laksana awal lebih dahulu sebelum dirujuk. Jadi saya menyampaikan ini dalam konteks saya lebih tahu, tapi ini dalam pasti saja karena kita semua adalah guru, seluruh tempat adalah sekolah, setiap waktu adalah belajar dan segala aktivitas adalah ibadah. Kesimpulannya apa? Jadi oleh karena jumlah dokter ahli jantung anak masih sangat terbatas, saya berharap para dokter umum maupun dokter spesialis anak itu juga berperan penting dalam diagnosis PJB dan PJB kritis, terutama di daerah yang sangat jauh dari pusat rujukan. Peran dokter umum di FKTP maupun dokter anak yang ada di pelayanan sekunder tidak hanya terbatas pada deteksi dini, ke depan diharapkan juga mampu memberikan tata laksana awal dan segera merujuk dengan kondisi optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah terlalu panjang ya. Saya pun lupa ini sudah berapa lama saya bicara. Di sini saya mengajak teman-teman, kalau memang ada waktu luangnya, kita jalan-jalan ke Bali nanti tanggal 9 sampai 12 Februari 2023 untuk mengikuti pediatrik kardiologi update. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.